Kemudian berikutnya adalah mengembangkan startup. Nah, ambil dari I dropped out of college 8 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for the job. She felt excited. My mother had never graduated from college. You can't connect the dots. You connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your loves. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle.
If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Oke, itu tadi sekilas video dari pidatonya Steve Jobs ya. Jadi bagaimana Steve Jobs itu mulai punya membangun Apple hingga menjadi Apple yang sangat besar sekali. Tentunya itu melalui berbagai macam perjuangan dan tentunya basic passion kita gitu kan, kemudian menjadikan passion itu adalah suatu pekerjaan. Mungkin para milenial ini itu ada yang berpendapat bahwa kalau kita bekerja di sesuatu yang kita sukai atau kita senangi, semacam kerja itu kayak bermain. Tapi kalau kita bekerja di bidang itu sesuatu yang benar, tapi juga belum tentu benar bagi sebagian orang. Tapi itu tergantung pada masing-masing nanti. Oke, dari video itu mungkin sedikit bisa membangkitkan motivasi untuk bisa berkarya teknologi di bidang IoT tentunya. Nah, sekarang saya akan tadi di videonya Steve tadi, saya akan sedikit masuk tentang startup. Jadi bisnis startup itu adalah usaha kewirausahaan yang umumnya merupakan bisnis baru. Jadi kalau namanya startup digital itu adalah tentunya usaha baru yang mengintegrasikan pada konsep digitalisasi atau bagaimana kita bisa melakukan transaksi hanya bermodalkan aslinya yaitu berupa produk, jasa, layanan, atau bisnis proses atau dan sebagainya. Tentunya di sini saya akan sedikit memasukkan konsep-konsep dari pegawai dengan entrepreneur itu apa gitu kan. Ini dari beberapa segi, jadi segi pekerjaan, dari effort-nya, dari support dan income-nya. Tentu ada berbagai macam perbedaan. Tentunya mungkin yang jadi perhatian di sini adalah dari segi rutinitas kerjanya dan dari segi income-nya. Kalau jadi pegawai income-nya pasti aman ya. Beberapa kalangan milenial dan zilenial menyebutkan bahwa berprofesi sebagai pegawai itu adalah berprofesi pada zona nyaman. Hal tersebut berbeda pada entrepreneur, di mana entrepreneur income-nya juga istilahnya tidak bisa diprediksi atau unpredictable. Kemudian pada jam kerjanya juga bisa jadi lebih dari 8 jam, tidak seperti halnya pegawai yang biasanya 9 to 5 atau 8 to 4. Jadi dari jam 8 sampai jam 4, kemudian jam 9 sampai jam 5. Tapi tidak halnya pada seorang entrepreneur. Entrepreneur mungkin bisa jadi bekerja 8 jam, atau bahkan bisa jadi bekerja 12 jam, ataupun bahkan 18 jam. Kalau kita lihat Elon Musk itu satu minggu bekerja kurang lebih 70 jam. Jadi seminggu 5 hari bekerja 70 jam, kita bisa bayangkan mungkin hanya 100 jam nggak salah. Jadi sehari itu kalau nggak salah hanya tidur 2-3 jam, kemudian dilanjutkan kerja dan terus kerja lagi. Tapi itu adalah kebanyakan teman-teman saya yang seorang entrepreneur maupun teknopreneur juga seperti itu. Kadang hari Sabtu Minggu pun mereka tetap kerja. Hal tersebut mungkin karena ingin mengejar yang namanya income tidak terbatas tadi. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh perbedaan dan mendasar dari seorang employee ataupun entrepreneur. Nah, untuk kembali lagi untuk membangun startup itu, nah ini yang berbeda dengan konsep ini ya, UMKM dan UKM. Di dalam dunia startup itu kita mengenal beberapa macam istilah. Jadi syarat untuk
membangun startup minimal itu harus ada 3 orang. Ada yang di situ bertindak sebagai seorang hustler, kemudian ada yang sebagai seorang hipster, dan ada juga sebagai seorang hacker. Apa itu hustler, hipster, dan hacker? Mungkin lebih ke sini. Jadi 3 tim penting yang harus ada dalam startup itu. Jadi minimal untuk bangun startup itu biasanya harus ada 3 orang ini. Yang pertama tentu kalau kita ini adalah tujuannya startup digital, yang pertama adalah harus ada seorang hacker. Jadi hacker itu biasanya adalah seorang developer atau seorang engineer yang paham tentang teknologinya. Seorang hacker itu nantinya akan membentuk suatu tim teknologi untuk menciptakan suatu platform tersebut. Kemudian kedua adalah seorang hipster. Jadi hipster itu adalah tim kreatif. Jadi pada dunia startup itu seorang desainer itu sangat, bagi anak teknik informatika ini paham, dunia aplikasi ini ya, smartphone ataupun dunia web service atau dunia web, itu kita mengenal yang namanya UI UX, design user interface, dan design user experience. UI UX itu berkaitan dengan tampilan desain web ataupun tampilan aplikasinya supaya senyaman mungkin bisa digunakan. Jadi bagaimana si hipster itu bisa mendesain sesuatu yang menarik supaya nantinya apabila mudah digunakan dan dengan nyaman digunakan juga. Kemudian berikutnya adalah tim hustler. Tim hustler ini biasanya orang yang berkaitan dengan tim penjualnya atau marketingnya. Biasanya mereka ini syaratnya, kalau menurut saya sih sebenarnya syarat dari seorang hustler ini mempunyai kemampuan komunikasi yang baik atau mempunyai public speaking yang baik, istilahnya seperti itu. Nah, biasanya kalau startup itu sudah besar, dari 3 tim ini nantinya akan berkembang ke tim-tim dan divisi-divisi yang lainnya yang besar. Misalkan ada seorang CMO, biasanya CMO ini dipegang oleh bawahnya si hustler ya istilahnya ya, atau mungkin juga orang yang mempunyai kemampuan sebagai seorang hustler. Kemudian CFO ini adalah orang yang bergerak di bidang finance, kemudian COO ini adalah operating. Biasanya itu penghubung antara karyawan dengan CEO. Orang hacknya tadi itu nanti biasanya ketuanya atau lead-nya itu disebut dengan nama CTO. Dan ada C-level lainnya yang nantinya bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan produk ataupun kebutuhan tim. Startup itu istilahnya bukan seperti halnya UMKM, ada step by step-nya. Ada di sini yang jadi perbedaan dengan UMKM. Jadi mungkin kalau beberapa teman yang udah terjun di dunia startup itu ada yang namanya validasi. Validasi itu juga sangat banyak sekali gitu tingkatannya. Yang pertama adalah tentunya pada idea validation. Jadi memvalidasi ide. Ketika ide itu muncul, tentunya ide itu juga perlu kita validasi. Usulkan atau yang kita propose. Biasanya kan sesuai dengan asumsi ya. Jadi ide asumsi kita itu apakah sama dengan asumsi-asumsi yang lainnya. Nah, itu perlu kita validasi. Ada berbagai macam cara atau strategi untuk memvalidasi ide. Ketika ide sudah tervalidasi, maka berikutnya adalah membangun prototyping-nya. Prototyping atau berlanjut ke MVP, minimum viable product-nya. Nah, MVP ini juga harus di validation. Nah, validation ini biasanya dengan nama product validation. Nah, ketika ide tersebut dieksekusi dalam bentuk membangun kode ya atau membangun web ataupun platformnya tadi itu juga harus divalidasi. Ketika produk sudah tervalidasi dengan baik, maka berikutnya adalah membangun bisnis model. Jadi bisnis model itu mungkin pada dunia startup yang paling umum itu adalah ada B2B, kemudian B2C, kemudian B2G,
dasar adalah B2B, B2C, dan B2G. B2B adalah bisnis to bisnis, biasanya sistem project. Kemudian B2C itu kayak e-commerce biasanya, jadi customer secara langsung bisa langsung mengadaptasi atau menggunakan produknya. Kemudian B2G itu adalah dipasarkan ke pemerintah sebagai usernya. Kemudian ada lagi pengembangan C2C, kemudian C2B, dan lain sebagainya. Banyak sekali nanti menghasil bisnis model ini, dan bisnis model ini. Nah, ketika itu sudah tervalidasi, berikutnya adalah market validation. Ini adalah untuk mengukur seberapa diterimanya produk kita di pasar. Nah, market validation ini yang membutuhkan biasanya dana lumayan banyak. Dan biasanya para startup itu mencari investor untuk masuk pada tahapan market validation, atau bahkan di bisnis model validation itu sudah para startup biasanya sudah mencari investor untuk bisa validasinya baik itu semuanya dengan baik. Nah, baru mereka biasanya sudah bisa mulai menghasilkan uang. Nah, itu adalah perbedaannya, salah satu ciri perbedaannya dengan UMKM. Jadi startup itu melalui berbagai macam validasi. Nah, validasi ini kan biasanya menggunakan banyak dana, dan mereka biasanya mencari investor. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi uangnya si startup itu. Jadi kita mungkin sering mendengar kenapa startup banyak ya, intinya untuk validasi